Oke, sip. Silakan Kiki. Oke, sudah live ya. Halo, selamat sore teman-teman. Mohon maaf cahayanya gelap dan mohon maaf ruangannya agak berisik. Karena saya di tempat yang tidak kondisional dan mohon maaf juga banyak mohon maaf ini karena ada sedikit kesalahan teknis tadi sehingga kita baru bisa mulai di sore hari ini, tapi semoga ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus membahas dan terus berada di kegiatan sore hari ini, Ngobras yang ke-16, membahas Omnibus Law dan juga kesehatan gitu ya. Kalau di tematnya di sore hari ini, itu berkaitan dengan Omnibus Law merenggut hak kesehatan buruh. Dan bersama saya udah ada dua pemantik, ada Mbak Rina Prasarani dari Ketua Satu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dan juga Kak Dea Safira, seorang dokter gigi dan pegiat isu perempuan. Dan kalau misalnya kita sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rizky Andarini Santika Febriani dari Narasi Perempuan Banjarmasin dan juga Perempuan Mahardika. Halo, selamat sore Kak Dea dan juga Mbak Ina. Apa kabar di sore hari ini? Baik. Ya, mungkin saya perkenalan singkat saja. Kak Dea sebenarnya mungkin bisa kenalan dulu nih sama teman-teman secara singkat saja. Oke. Nama saya Dea, saya dokter gigi. Sehari-hari saya selain menjadi dokter gigi, saya juga penulis dan aktif di isu-isu sosial seperti isu-isu perempuan. Itu aja sih dari saya, nggak banyak-banyak. Oke, thank you Kak Dea. Dan mungkin dari Mbak Ina bisa perkenalan sedikit singkat seperti itu, karena kita tadi udah tertunda lama sekali. Rina Prasarani, saya bekerja di Hotel Grand Melia Jakarta. Bagaimana? Dan sehari-hari juga saya aktivis untuk penyandang disabilitas. Dan sekarang ini saya menjabat sebagai Ketua Satu Disabilitas Indonesia. Ina sendiri pertama nih memandang kluster kesehatan atau pasal-pasal kesehatan yang ada di Omnibus Law ini seperti apa? Oke, mungkin kalau aku ngomong boleh kali ya Kiki di mute dulu. Mbak Ina mesti di mute. Ya. Mau saya dulu yang jawab atau gimana? Oke, Mbak Ina masih di mute. Mungkin Kak Dea dulu yang akan menjelaskan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau kita lihat dari kajian teman-teman itu dari teman-teman dari berbagai pihak, memang tentu satu Omnibus Law sama sekali tidak berpihak sama buruh dan orientasinya lebih kepada profit. Nah kalau begitu kita bisa lihat nih jam-jam kerja yang panjang, terus dengan adanya pola-pola kerja yang seperti itu dan melanggengkan hal-hal seperti itu, yang ada malah pekerja itu malah overwork dan itu bisa menyebabkan kelelahan atau fatigue. Nah, kalau kita ngomongin fatigue itu bisa dampaknya itu bisa parah banget dan itu mempengaruhi produktivitas seseorang. Kalau kita ingin sekali misalkan seharusnya sebagai pemilik pabrik lah misalkan ya, dia berpikir bahwa iya gue pengen produktif nih, berarti dia harusnya memerhatikan orang-orang yang melakukan kerja-kerja itu, kerja-kerja di pabrik itu. Harusnya dia memerhatikan kondisi kesehatannya, kondisi mentalnya juga, tapi rata-rata itu nggak dipikirin gitu loh. Kerangka pikir seperti itu tidak ada di bagaimana kita melihat kajian itu. Terlebih lagi kita tahu kesehatan kita itu, sistem kesehatan kita itu dikembalikan kepada pasar. Yang mana seringkali kita itu ketimbang daripada kita milih BPJS misalkan, kita malah milih udahlah ke dokter yang bayar aja gitu. Karena berpikir bahwa di dokter yang berbayar dia lebih bagus dan kalau yang BPJS kurang dapat pelayanan yang baik, hal-hal seperti itu. Nah kalau udah dikembalikan kepada pasar,
otomatis kerja-kerja perawatan yang berkaitan dengan kesehatan itu dikembalikan kepada perempuan, dan lagi-lagi perempuan yang merugi di sini gitu. Itu sih kalau dari aku, itu sekilas aja karena aku nggak begitu mendalami ya. Nah, jeleknya Omnibus Law itu selalu ngomong, iya nanti ada turunannya, udah ada turunannya. Mau ngomong sampai kapanpun ada turunannya, itu SOP keselamatan kerja yang sudah ada aja nggak pernah dijalanin gitu loh, nggak pernah diperhatikan, nggak pernah menjadikan suatu panduan yang benar-benar harus dijalanin, nggak pernah. Jadi sebenarnya itu apa ya, benar-benar nggak ini sih menurut aku, nggak apa ya, benar-benar omong kosong belaka gitu loh. Jadi nggak ada niatan baik untuk benar-benar melindungi pekerjaannya. Itu sih dari aku. Oke, terima kasih Kak Dea. Kalau dari Mbak Ina sendiri memandang Omnibus Law terutama untuk pasal-pasal atau juga terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan juga mungkin kesehatannya dikaitkan dengan kesehatan teman-teman penyandang disabilitas, itu akan seperti apa nantinya? Oke, kalau mati bahwa dalam undang-undang ini sama sekali tidak ada keberpihakan terhadap penyandang disabilitas. Bahkan istilah yang sudah lama kita tinggalkan saja seperti penyandang cacat ini masih digunakan di dalam istilah undang-undang ini gitu loh. Lalu fasilitas yang seharusnya ada untuk teman-teman disabilitas itu juga ada, sehingga itu akan memicu tingkat apa ya, kekhawatiran teman-teman pada saat dia memang ingin mengakses pekerjaan. Dan kalau pada saat dia memang bekerja dengan aksesibilitas yang kurang, maka pastinya tidak akan nyaman. Dan ini akan mengganggu kesehatan psikologis mereka. Dan yang berikutnya adalah mengenai jam kerja. Dalam undang-undang ini ada kecenderungan bahwa teman-teman buruh akhirnya nanti akan bekerja dibayar per jam, sehingga pada saat dia istirahat ataupun cuti melahirkan ataupun apapun itu, dia tidak ada potensi untuk tidak dibayar. Dan kalaupun dia misalnya melakukan cuti hamil misalnya, maka ada potensi juga bahwa setelah proses kelahiran dia bisa kembali lagi jika posisinya masih ada. Tapi kalau tidak ada ya berarti dia kehilangan pekerjaannya. Nah, yang seperti ini maka teman-teman penyandang disabilitas perempuan yang potensinya lebih potensinya lebih riskan untuk tidak mendapatkan posisi itu kembali. Seperti teman-teman ketahui ya, untuk mendapatkan pekerjaan saja itu sulit bagi penyandang disabilitas. Kalaupun sudah dapat bekerja pun, jika tidak dilindungi undang-undang dengan baik, maka perusahaan lebih memilih buruh yang tidak disabilitas. Potensi-potensi seperti itu yang membuat kekhawatiran teman-teman dan juga akhirnya akan mengganggu kesehatan mereka. Lalu seperti misalnya teman-teman paraplegi juga sebetulnya kan dia membutuhkan waktu untuk istirahat itu mungkin lebih panjang dari teman-teman buruh yang non disabilitas. Nah, kalau dalam undang-undang penyandang disabilitas ini masuk yang namanya reasonable accommodation, bahwa teman-teman penyandang disabilitas yang mengambil waktu istirahat lebih panjang dari buruh lainnya harus dianggap sama dengan porsi teman-teman buruh yang non disabilitas karena kebutuhan yang dia milikinya, bukan maunya dia gitu loh. Lalu yang juga tidak yang ini tidak langsung berkenaan dengan buruh, tapi berkenaan dengan pengadaan obat di Indonesia adalah mengenai penghapusan hak paten, bahwa perusahaan dari luar negeri itu dapat mendaftarkan hak patennya tanpa harus
melakukan produksi di Indonesia. Nah, ini akan berpotensi bahwa gini, kalau pada saat dia memang melakukan produksinya di Indonesia, maka di situ akan ada transfer of knowledge, transfer of technology, sehingga pemerintah kita bisa menciptakan atau mengeluarkan obat yang sama dengan versi generiknya. Itu akan memudahkan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan obat dengan harga yang lebih murah. Nah, dengan adanya penghapusan hak paten seperti ini, maka ada kecenderungan harga obat akan tinggi, dan ini akan berakibat fatal bagi teman-teman penyandang disabilitas yang seumur hidupnya dia memerlukan obat. Gitu. Seperti misalnya kalau tunanetra itu banyak teman-teman yang glukoma, terus lalu untuk teman-teman yang disabilitas mental juga dia memerlukan obat untuk penenang selama hidupnya, seperti itu. Penjelasan singkat di awalnya, dan memang benar ternyata klaster-klaster seperti ini itu ada dan banyak banget di belum tersentuh gitu ya ketika kita berbicara mengenai Omnibus Law. Kalau Kak Dea sendiri, menurut Kak Dea, kenapa pada selama ini gitu ya aspek kesehatan ini kurang dibahas ketika kita mengadakan konsolidasi terkait dengan Omnibus Law dan hanya terfokus pada satu hal saja gitu. Apakah memang selama ini kesehatan tidak dipandang penting seperti itu? Aku nggak bisa bilang banyak ya, karena aku nggak tahu gimana gitu ya. Tapi yang pasti memang konsolidasi untuk harusnya Omnibus Law itu fokus juga ke tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan seringkali juga overwork, overtime, terus nggak jelas working hours-nya, segala macam itu semua ada, tapi itu nggak tercantum gitu loh. Profesi medis kita tuh seolah-olah, oh yaudah itu kan tugas kamu, itu kan kodrat, seolah-olah tuh kayak kodratnya kita kayak gitu, jadi nggak perlu. Dan sayangnya karena banyak yang, karena lapangan pekerjaan yang disediakan oleh misalkan rumah sakit pemerintah itu dikit banget, jadi otomatis dokter-dokter itu larinya ke dokter ke swasta dan segala macam, sehingga tidak ada rasa, mungkin ini dari aku aja, ini personal ya, tidak ada rasa kebersamaan untuk membahas soal ini gitu loh. Tapi aku yakin ngomongin soal kesehatan mental di tempat kerja itu udah banyak gitu. Tapi untuk tenaga medisnya sendiri itu kan jarang ya, kayak nggak ikutan speak up gitu loh, yang aku sesalin gitu. Tapi kalau kita ngomongin kesehatan mental, Never Okay Project sama beberapa teman lainnya pas sindikasi juga udah pernah mengangkat isu ini gitu. Saya pernah lihat mereka ngomongin tentang kesehatan mental. Tapi untuk yang lainnya rasanya kurang, dan sayangnya banyak sekali dokter, apalagi yang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan pabrik, itu malah kerjasama sama pabriknya untuk bilang, ini nggak apa-apa, ini biasa aja. Padahal ternyata si pekerjanya udah mengalami berbagai macam paparan dan exposure terhadap bahan-bahan kimia gitu. Ini sih yang harusnya jadi pertimbangan kita gitu loh, bahwasanya kita ini luput loh gitu loh. Kita udah dimiskinkan, ke dokter aja tuh mahal, makin dimiskinkan, dan aspek ini tuh aspek yang jarang diperhatiin. Orang itu nggak sadar bahwa ini tuh penting banget, karena itu nanti akan berpengaruh ke kualitas hidup kita gitu. Aku nggak bisa ngomong lebih dalam lagi karena memang K3 bukan field aku, tapi aku melihat bahwa kurang dipolitisir atau tidak menjadi sesuatu yang pembahasan yang benar kata Kiki tadi, pembahasan yang cukup dalam gitu, Mas. Menurut aku ya, mungkin sesama buruh, sama pekerja sudah tahu nih, mereka udah gajinya kecil, untuk mikirin kesehatan tuh masih jauh. Aku bisa paham itu, gitu. Tapi fokus ini memang harus jadi sorotan juga. Gitu sih, ya. Oke, ada beberapa layer gitu ya. Berarti kalau ngomongin soal Omnibus Law dan kesehatan, yang pertama adalah bagaimana mungkin kita semua sebagai masyarakat, sebagai buruh gitu ya, mengakses kesehatan ini sendiri, dan kemudian bagaimana pekerja-pekerja yang juga merupakan adalah pekerja atau juga tenaga medis gitu, yang
aku nggak tahu ya apakah di tenaga medis itu menganggap dirinya sebagai buruh atau sebenarnya tenaga medis itu sudah menganggap dirinya oh saya bukan buruh lagi, saya mungkin udah ngerasa dokter gitu atau perawat gitu, sehingga bahasan-bahasan mengenai bagaimana Omnibus Law ini berdampak pada tenaga medis secara keseluruhan itu luput gitu atau tidak terlalu dalam. Mungkin nanti kita akan explore lebih lanjut lagi. Tapi saya mau ke Mbak Ina dulu. Mbak Ina, ini kan Omnibus Law udah berapa kali direvisi gitu ya, bahkan draft terakhirnya udah diterbitin, saya belum baca nih draft terakhirnya, tapi kalau misalnya dari teman-teman sendiri itu berkali-kali sejak draftnya pertama kali muncul itu kan sudah mengkritisi bagaimana penggunaan istilah yang seharusnya tidak boleh digunakan gitu kan untuk penyandang disabilitas. Apakah ini diperbaiki atau justru bahkan di draft terbaru ini sama sekali tidak diperbaiki? Artinya nggak dimasukin gitu usul dari teman-teman. Terus terang saya juga yang draft terakhir belum baca gitu, tapi saya harapkan itu benar diganti karena gini, nggak konsekuen aja gitu, karena gini perubahan kata penyandang cacat menjadi disabilitas itu prosesnya itu makan waktu, makan biaya, bahkan pemerintah sendiri itu juga mengeluarkan dana untuk itu. Jadi kita beberapa kali, jadi nggak cuma sekali jadi kita ganti gitu ya, ganti disabilitas, yuk ayo gitu, nggak gitu juga gitu loh. Prosesnya panjang, kita ngumpulin teman-teman, ada paling tidak kita tuh 3 kali pertemuan besar gitu ya dengan organisasi, macam-macam organisasi dan juga pihak pemerintah. Di situ kita undang sampai akhirnya di tahun 2010 itu saya ingat sekali di Bandung April sampai ingat bulannya ya, dan itu atas biaya Kementerian Sosial. Kita akhirnya memutuskan menggunakan kata penyandang disabilitas karena kita waktu itu sedang mengadvokasi ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Ya, jadi kan waktu itu akhirnya ratifikasi itu terjadi di tahun 2011 dan akhirnya memang menggunakan kata penyandang disabilitas. Jadi waktu tahun 2010 itu kita benar-benar kejar tayang gitu, jangan sampai kita kecolongan begitu ratifikasi itu undang-undangnya keluar lagi kata-kata penyandang cacat gitu loh. Nah, tahun 2011 akhirnya berganti menjadi penyandang disabilitas. Kenapa ya? Ya Allah, 2020 Cin ini ya. Keluar lagi kata penyandang cacat gitu loh. Dari produk yang dikeluarkan negara kan nggak konsekuen gitu loh. Dan terus terang untuk penyandang cacat itu sendiri sangat-sangat menimbulkan image yang sangat negatif yang kita juga memang sudah mau tinggalkan saat itu. Jadi memang benar ini sesuatu yang krusial kalau menurut teman-teman karena sapaan, panggilan itu benar-benar berkaitan dengan rasa yang kita dapatkan pada saat orang menyebut kita itu apa. Kalau misalnya sebelum Omnibus Law jadi undang-undang nih, itu kondisi teman-teman disabilitas, kesehatannya ketika bekerja itu seperti apa, Mbak? Di sana banyak sekali yang namanya reasonable accommodation. Kalau untuk pekerjaan itu sendiri kan kita ada kuota tenaga kerja. Jadi untuk kuota tenaga kerja ANS ya, aparatur negeri sipil itu 2%. Jadi dari 100 orang yang dipekerjakan harus ada 2 penyandang disabilitas di sana. Sedangkan untuk kota itu kuotanya 1%. Nah, ini juga tidak dimunculkan di sini. Jadi ini juga satu kemunduran. Itu yang banyak hal lainnya lagi sih, termasuk aksesibilitas tadi yang saya sudah ungkapkan gitu ya. Terus akomodasi yang layak untuk teman-teman yang memang perlu jam khusus, lalu akomodasi yang layak tentang kesehatannya itu juga tertuang di sana gitu. Bahwa
penyandang disabilitas itu dalam mengakses kesehatannya memang tidak sama dengan orang-orang yang non disabilitas. Ada cost lebih di sana dan ada juga penanganan yang khusus di sana. Belum lagi kalau kita berbicara masalah akses ke layanan kesehatan itunya sendiri ya. Itu juga satu problem sendiri untuk penyandang disabilitas, sehingga jika tidak benar-benar dilindungi, maka memang kecenderungan penyandang disabilitas ya tidak akan pergi untuk biasalah gue nggak tahu, nggak ada laptop kan di sini, gue punya laptop Ajeng. Biasa laptop gue kan nggak bisa live, gue coba pakai laptop gue tetap nggak bisa. Mohon maaf. Ajeng. Oh, sorry. Iya. Iya, mohon maaf Kak Ina, tolong dilanjutkan lagi. Biasa masalah teknologi. Iya, seperti itu sih. Jadi memang gini ya, pada saat penyandang disabilitas itu mau mengakses kesehatan aja ya, mau ke puskesmas aja katakan yang paling simple gitu ya, yang paling dekat dengan rumah. Itu juga satu masalah buat dia. Siapa yang akan mengantar, naik apa gitu ya, biayanya berapa. Bukan puskesmasnya, mungkin puskesmasnya nggak gratis ya, tapi kadang dia harus minta tolong orang, kalau orang itu nggak dibayar itu nggak enak gitu ya. Kita jangan mikir orang-orang yang memang di sekelilingnya udah ada orang-orang yang memang bisa bantu dia setiap saat, tapi kita harus, kalau kita mau berbicara tentang perlindungan hak, maka kita harus memikirkan kaum yang paling rentan gitu. Jadi di antara penyandang disabilitas itu sendiri juga ada kelompok lagi yang lebih rentan gitu, orang-orang yang mungkin dia tidak punya yang pendidikan rendah, yang ekonominya kurang, yang memang dia tidak aware dengan haknya dan segala macamnya. Banyak sekali sih kalau kita bicarakan, bisa harusnya punya berapa seri nih. Mungkin bisa ya dijadiin berseris gitu ngobrolnya. Mbak Ajeng tolong diaturkan saja gitu kan. Saya siap memoderatori kalau misalnya dijadikan berseris-seris gitu. Kalau kembali ke KDA tadi kan udah beberapa gitu ya. Apakah banyak sebenarnya buruh itu yang buruh lagi, tenaga kesehatan yang merasa dirinya bukan bagian dari buruh atau bagaimana sebenarnya, sehingga tidak mungkin tidak membahas mengenai Omnibus Law, atau ternyata di tenaga kesehatan sendiri sebenarnya ada pembahasan mengenai Omnibus Law itu juga. Aku nggak bisa ngomong untuk semua orang ya, tapi kita cuma bisa mengobservasi aja. Memang kebanyakan kalau teman-teman atau itu hanya fokus kepada hal yang sifatnya medis dan teknis aja gitu loh, tanpa mempertimbangkan apa sih masalah sosial yang melatar belakangi seseorang bisa sakit gitu. Kalau kita ngomongin itu gitu. Seringkali saya menemukan pasien perempuan dulu ya, waktu koas itu kan saya dapat pasien dari teman-teman kelas ekonomi menengah ke bawah, dan rata-rata itu ibu-ibu tua yang sudah perempuan 50 tahun atau 40 tahun yang lebih, menurut aku sih lebih muda daripada ibuku, almarhum ibuku, tapi kok ada penyakit seperti hipertensi gitu loh, dan terlihat lebih tua. Pas aku usut lebih dalam lagi, itu ternyata ada masalah rumah tangga yang disebabkan oleh misalkan keluarga yang entah anaknya gimana atau bapaknya yang bikin dia stres, tapi dia sendiri dia tahu dia nggak berdaya, dia tahu dia nggak punya pendidikan, dia tahu dia nggak bisa ngapa-ngapain, sehingga stresnya menumpuk dan menyebabkan dirinya sakit. Nah, itu yang jarang kali jadi perhatian banyak orang. Itu jarang sekali orang tuh sadar bahwa hal-hal yang sosial itu mempengaruhi bagaimana pola kehidupan seseorang, pola perilaku seseorang terhadap kesehatannya, untuk merawat kesehatannya. Sehingga inilah kontradiksinya gitu. Jadi di sini kita ada semacam kehilangan jembatannya itu nggak ada buat nyambungin itu. Ada sih, tapi tidak ada yang cukup mendalam untuk membahas bahwa hal-hal yang politis ini bisa menyebabkan seseorang jadi sakit gitu. Misalkan benar tadi kata Mbak Rina gitu, banyak teman-teman disabilitas yang nggak bisa mengakses kesehatan dasar pun tuh sulit gitu, dan itu nggak jadi pertimbangan ketika kita hendak merumuskan sebuah kebijakan.
selain itu aku juga mau nambahin gitu. Jarang kali kita, ini aku jarang kali ya, mungkin aku kurang baca atau gimana, tapi aku jarang melihat ada tenaga medis yang benar-benar berjuang untuk misalkan ke kesehatan masyarakat adat gitu, terutama kesehatan masyarakat adat yang ada di daerah-daerah yang memang banyak pabrik di sekitarnya, atau misalkan pohonnya ditebangin, atau misalkan airnya tercemarin, itu kita jarang bahas ke situ gitu. Kita jarang bahas ini loh, nanti dampaknya kepada kesehatan di kemudian hari itu melebihi kalkulasi AMDAL yang sekarang atau keuntungan yang didapatkan sekarang. Itu nanti cost-nya, burden health cost-nya itu lebih besar daripada kita cuma ngomongin profit aja. Sayang sekali itu tidak menjadi perhatian banyak orang gitu. Aku nggak bisa bilang gimana ya, tapi hal-hal yang sosial ini jarang diperhatikan sih menurut aku gitu. Memang harusnya itu menjadi satu kesatuan, tapi sayangnya ya mereka cuman paham medis hanya sebatas medis aja gitu. Itu yang sering kali kelewatan bahwa ada unsur sosial dan politik ya ketika orang tuh sakit. Gitu sih dari aku. Ada pembedaan yang signifikan banget berarti ya antara yang sains mungkin dan yang sosialnya, dan ini sepertinya tidak terhubung padahal keduanya sangat terhubung gitu. Kalau dari Kak Dea sendiri sebagai tenaga kesehatan juga gitu kan, karena termasuk tenaga kesehatan dokter gigi gitu ya, apakah sebenarnya Omnibus Law ini juga mempengaruhi Kak Dea gitu? Itu sih pasti ya, karena jujur ya sebagai dokter gigi itu nggak ada kejelasan. Kami kalau misalkan kita cuma kerja di klinik swasta, itu kami kalau duduk jaga klinik aja 6 jam cuma dibayar 50.000. Bayangin dong, 6 jam atau 5 jam cuma dibayar 50.000. Ada yang dibayar 25.000. Itu tuh ada 4 jam 25.000 itu tuh ada. Jadi kalau misal itu ada, tapi nanti biasanya itu tergantung kalau dapat pasien apa enggak. Kalau nggak dapat pasien, ya cuma dibayar uang duduknya aja atau uang tunggu klinik. Kalau ada biasanya tuh dibagi berdasarkan persentase. Jadi kita tuh nggak punya gaji pokok pasti gitu. Memang ada beberapa perusahaan besar yang membuat banyak klinik, terus mereka punya gaji pokok terhadap dokter giginya. Tapi setelah aku lihat, ternyata pola kerjanya juga sama eksploitatifnya. Misalkan kerja 6 hari dalam seminggu, terus bener-bener dari pagi sampai siang, tapi nggak ada breaknya, terus kalau telat dendanya gede banget. Hal-hal seperti itu gitu tuh ada kerja-kerja eksploitatif itu memang ada bentuknya. Dan sayangnya ya kalau mereka ini gimana ya, mau ada omnibus law sekalipun kita nggak sama sejahteranya kok gitu loh. Sayangnya itu orang tuh nggak paham gitu. Orang itu nggak paham bahwa mentang-mentang kita dokter gigi bukan berarti kita kaya raya. Enggak sih, sebenarnya banyak kondisi-kondisi yang sebenarnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita waktu kita kuliah atau sekolah dan segala macam. Gitu sih. Berarti ada apa ya, ada sistem yang juga ternyata eksploitatifnya sama gitu, antara menjadi dokter atau mungkin bahkan juga menjadi pekerja di pabrik gitu ya. Baik, kalau misalnya dari Kak Ina, kalau misalnya dari sistem sistem pengupahannya selama ini gitu untuk teman-teman yang juga disabilitas itu apakah ada perbedaan atau bagaimana? Terutama dengan adanya Omnibus Law ini gitu ya. Nah, di sini yang jadi gini ya, Omnibus Law ini benar-benar sangat tidak mengkonsultasikan kebutuhan teman-teman disabilitas untuk terangkum di sana gitu loh. Jadi ada kecenderungan memang kami sangat-sangat ditinggalkan gitu ya. Gimana pun juga penyandang disabilitas itu bagian dari masyarakat yang memang idealnya pada saat undang-undang itu mau diluncurkan, maka dia harus berkonsultasi dengan kelompok masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan yang harusnya dipenuhi. Kalau untuk masalah ini juga pengupahan, ini tidak ada
dinyatakan dengan jelas bahwa penyandang disabilitas ini dilindungi haknya atas upah gitu. Jadi saya tahu ada beberapa perusahaan yang masih memberikan upah lebih rendah daripada teman buruh lainnya di perusahaan yang sama, di posisi yang sama. Itu ada cuman karena dia masuknya dari CSR atau Corporate Social Responsibility. Saya sendiri dulu masuk Grand Melia Jakarta juga masuknya jadi jalur CSR gitu. Tapi pada saat saya sudah diterima lulus tes, maka upah saya sama dengan teman-teman yang lainnya. Tapi ada perusahaan yang artinya kan pada saat memang ada perusahaan yang memberlakukan itu, berarti kan memang hal-hal seperti ini tidak dilindungi. Nah, untuk di Undang-Undang Penyandang Disabilitas sendiri itu sendiri bahkan perusahaan diharuskan untuk menyediakan aksesibilitas yang semestinya untuk penyandang disabilitas itu, dan harusnya itu dibiayai negara, entah itu dengan insentif ataupun pemotongan pajak. Jadi hal-hal seperti itu tidak terakomodir di sana. Ini yang menyedihkan sekali ya, ternyata hal-hal dasar seperti itu tidak terakomodir juga di dalam Omnibus Law. Tapi kalau misalnya idealnya gitu Mbak Ina, idealnya untuk teman-teman yang penyandang disabilitas, hak-hak kesehatan apa aja sih yang perlu dipenuhi oleh pemerintah, oleh perusahaan juga gitu. Mbak Kiki suaranya jauh banget. Oh, oke. Ini udah lebih kedengaran. Nah, oke. Mbak Ina, kalau misalnya ngomongin soal teman-teman disabilitas dan kebutuhan-kebutuhan mereka gitu ya, secara ideal gitu, itu apa aja sih yang harus dipenuhi oleh pemerintah, perusahaan, jika menyangkut hak kesehatan mereka gitu, ketika bekerja terutama? Oke. Masing-masing disabilitas punya spesifiknya masing-masing ya. Jadi nggak bisa disamaratakan juga, tapi pada saat memang jadi yang memang harus diakomodir adalah memang kebutuhan spesifik mereka itu, entah itu dia tunanetra, entah itu dia tunarungu, entah itu dia disabilitas mental, intelektual, ataupun disabilitas daksa gitu. Nah, kayak misalnya ada kondisi-kondisi, kan sekarang ini banyak sekali asuransi yang tidak mau mengcover kesehatan yang berkaitan dengan disabilitas yang dimiliki, itu banyak sekali gitu, sehingga kayak misalnya pengobatan glukoma gitu ya, kalau glukoma itu sudah sifatnya maintenance, jadi untuk penghambatan ke depannya itu biasanya tidak di-cover. Yang di-cover adalah pada saat dia mengalami glukoma pada kali pertama, dan itu sifatnya pengobatan, itu yang di-cover. Tapi kalau untuk yang dia harus konsumsi konsumsi secara rutin, itu tidak di-cover di asuransi perusahaan itu sendiri. Lalu untuk yang pasti juga yang berkaitan dengan kesehatan mental, itu juga seperti misalnya ruang tenang untuk penyandang disabilitas mental, itu hampir tidak ada gitu ya. Padahal juga itu bisa disediakan kalau memang maksudnya gini, bukan sesuatu yang wah kok apa yang kita butuhkan sebetulnya, tapi memang kalau pada saat itu direncanakan dari awal, disiapkan dari awal, maka biayanya tidak mahal gitu, bisa diatur gitu. Nah, hal-hal seperti ini, jadi kayak teman-teman penyandang disabilitas mental kan butuh ruang tenang. Pada saat dia sudah mulai merasa tidak nyaman, maka dia butuh masuk ke ruang tenang.
tersebut atau pojok tenang, itu juga bisa. Dan yang pastinya pada saat perusahaan atau pemerintah tidak menjamin kenyamanan bekerja untuk karyawannya, untuk buruhnya, maka yang paling stres itu ya teman-teman penyandang disabilitas, which is itu akan berkaitan tadi Kak Dea juga sudah jelaskan ya, bahwa itu sangat berpengaruh pada nantinya akan berpengaruh pada kesehatan fisiknya, walaupun awalnya itu dari psikologisnya yang kena. Seperti itu. Terima kasih penjelasannya Mbak Ina. Kalau dari Kak Dea sendiri ngelihat kebutuhan saat ini di masyarakat, itu hak-hak kesehatan apa aja sih yang idealnya harus didapatkan masyarakat yang bekerja gitu? Gimana ya? Aku melihat bahwa nggak usah hanya bekerja deh. Kita bertransportasi, bercommute nih ya, itu udara kita itu udah sangat tidak sehat. Dan malah di Indonesia, di Jakarta tuh dibilangnya sehat gitu, ini nggak ada masalah nih gitu. Padahal kalau kita lihat dari standarnya dunia, itu sama sekali tidak sehat. Dan memang benar bahwa sengaja gitu dibuat seperti itu. Dan itu memang kondisi itu diciptakan gitu. Kondisi yang tidak sehat ini benar-benar diciptakan agar gimana ya, agar produksi terus, gimana ya, aku nggak bisa bilang produksi terus, tapi tidak ada jaringan kesehatan yang aman yang dibangun agar terciptanya kesehatan gitu loh. Jadi kalau kamu lihat polusi udara di Jakarta itu sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk dihirup. Tapi Indonesia masih menganggap bahwa itu normal-normal aja, nggak itu saja sudah menurut aku udah sangat menjerumuskan kita kepada hal yang sakit, dan itu hak kita udah terhilang. Hak untuk menghirup udara bersih itu udah hilang. Di situ yang aku sesalin gitu loh. Dari situ saja kita bisa melihat bahwa tidak ada niatan pemerintah untuk benar mempengaruhi kebijakan yang lebih baik. Gitu. Jadi tidak ada sinkronisasi nih. Misalkan kita udah bikin di Fakultas Kesehatan Masyarakat udah bikin penelitian yang banyak, itu nggak pernah didengarkan dan tidak menjadi pertimbangan ketika menentukan kebijakan. Kita selalu lihat bahwa kendaraan itu selalu ada dan diproduksi secara masif. Kita selalu lihat itu dijual dan dipromosikan dengan harga murah agar orang tuh bisa mendapatkannya dengan mudah. Tapi kita juga lupa bahwa malah transportasinya didikitin gitu. Kualitas transportasi publiknya malah sedikit. Dan iya memang ada Transjakarta, ada angkutan umum, semua ada. Tapi apakah itu cukup? Sampai sekarang saya merasa itu kurang cukup gitu. Karena kita masih harus mengantri di halte busway sampai panjang-panjang gitu, itu menurut saya melelahkan dan sangat tidak efektif. Jadi kalau kita bilang apakah haknya sudah terpenuhi untuk kesehatan dasar saja, itu menurut saya sudah terenggut gitu loh. Karena ada kepentingannya, kepentingan profit gitu. Kalau kita beli mobil, kalau kita beli motor, otomatis yang untung kan perusahaan-perusahaan otomotif ini gitu. Jadi misalkan dan pemerintah juga dapat pajak dari situ gitu. Jadi makanya kesehatannya nggak diperhatiin. Yang ada barometer kesehatannya diubah-ubah, segala macam dimain-mainin, dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah standar kesehatan WHO yang udah ditentuin itu. Jadi ini sih yang harus kita sadarin bahwa memang semua hal-hal yang bikin kita sakit itu dikondisikan, nggak datang ujuk-ujuk kamu sih kurang olahraga, kamu sih kurang ini, nggak, itu semua memang benar-benar dikondisikan, nggak ada tuh yang namanya karena kita terlalu males berolahraga atau kita tidak hidup sehat, enggak, itu semua dikondisikan. Bayangkan aja untuk makan sehat aja itu susah banget gitu, untuk mendapatkan bahan makanan yang sehat, kok kenapa dibuat sulit gitu. Kenyataannya memang kayak sengaja kita dibuat sakit. Satu, kondisinya udah diciptakan di pembiaran, ada semacam pembiaran, dan emang sengaja biarkan kita sakit biar nanti ujung-ujungnya kita ke layanan kesehatan masyarakat yang sebenarnya berasal dari pasar. Maksud aku kesehatannya jadi komersil gitu loh. Kesehatan jadi sangat komersil sehingga
kita sendiri nggak sanggup untuk bayar itu gitu. Kita sendiri yang katanya udah kerja mati-matian, masih aja nggak sanggup untuk membayar tagihan kesehatan yang keluar. Nah, itulah kondisi yang diciptakan hari ini, bahwa memang kesehatan itu memang direnggut, dihilangkan haknya dari masyarakat sipil, dan akhirnya hanya orang-orang kaya yang punya akses terhadap kesehatan yang lebih baik gitu. Oke. Kalau begitu, Kak Dea, terkait dengan Omnibus Law ini, apakah Omnibus Law ini justru akan semakin merenggut hak dasar kita terhadap kesehatan dan semakin mengindustrialisasikan kesehatan, atau justru dia nanti bisa menjadi solusi maybe atas problem kesehatan kita selama ini? Kalau masih kayak gini sih enggak lah, dia nggak jadi solusi. Iya, dia nggak akan jadi solusi, benar sekali Mbak Rina. Jadi gini, aku gosip aja. Jadi kemarin KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, dia memilih dokter gigi buat jadi anggota konsilnya tidak berdasarkan pengurus besar IDI dan PDGI. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, PDGI itu Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jadi harusnya menurut Undang-Undang Praktik Kedokteran itu harusnya anggota KKI dipilih dari rekomendasi IDI dan PDGI, tapi itu tidak dilakukan. Nah, ternyata usut punya usut, Omnibus Law itu kan satunya juga mengkomersilkan kesehatan. Nah, di situ ada kaitannya tuh. Kenapa kok yang dipilih bukan yang berkaitan dengan orang-orang KKI, dengan orang-orang pengurus besar IDI dan PDGI-nya, dan Omnibus Law-nya. Itu ada kaitannya. Karena nanti mereka mengharapkan investor-investor asing itu masuk. Nah, kalau investor asing masuk, berarti mereka harus taruh dokter asingnya mereka. Nah, kalau mereka naruh dokter asingnya, bukannya saya bukan anti asing atau anti enggak. Tapi saya merasa bahwa untuk hal kesehatan itu konteksnya berbeda gitu loh. Misalkan penyakit yang diderita di Amerika dan di Indonesia itu berbeda, nggak bisa disamain. Jadi, dan bagaimana kita mengkomunikasikan penyakit kita itu berbeda lah intinya. Kita nggak bisa komunikasi dengan dokter asing bahasa kita, dan itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Gitu. Jadi menurutku inilah benang merahnya gitu. Ketika ada investor asing yang mau masuk mengkomersialisasikan kesehatan, si kakak ini dirombak gitu loh, diobrak-abrik, gimana, nah orang-orangnya dalam KKI itu gimana caranya biar mereka bisa menggolkan biar orang asing ini bisa masuk jadi dokter dan dokter gigi di Indonesia. Nah, itu kan nggak sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Undang-Undang Praktik Kedokteran itu tidak mengizinkan dokter atau dokter gigi asing bekerja dengan bebas. Mereka hanya boleh transfer ilmu pada kurun waktu tertentu saja. Dan kalau nggak salah nggak boleh digaji atau apa gitu, saya nggak tahu lagi. Tapi intinya dia tuh nggak boleh pegang pasien, ngerjain full on gitu loh, ngerjain dia sendirian solo itu nggak boleh. Jadi kalau transfer ilmu itu artinya ada 2 atau 3 orang yang dia transfer ilmunya, sehingga orang itu biasanya orang WNI, transfer ilmu ke WNI yang juga dokter, biar mereka juga bisa memiliki ilmu yang sama. Jadi itu isinya. Tapi dengan dirombaknya KKI, nah mereka memang pengen mengubah nih yang diutak-atik soal investor asing, terus gimana dokter asingnya bisa ditaruh di sini. Nah, itu semakin mengkomersialisasikan kesehatan itu sendiri gitu. Dan itu nanti dampaknya pasti ada kesenjangan nih, wah kalau bisa kok yang seharusnya jadi hak layanan kesehatan yang harusnya menjadi yang dasar, kok menjadi eksklusif banget gitu loh. Itu yang aku takutin. Dan akhirnya orang sendiri kayak melihat, wah itu kan dokter asing, ini kan asing segala macam. Ada preferensi seperti itu. Baguslah kalau misalkan, kalau saya sih lebih milih sama dokter yang Indonesia sendiri gitu. Karena dia tahu bahasa saya. Kalau misalkan dia udah nggak sanggup kerjain, saya paham kalau misalkan dia harus merefer saya misalkan ke luar negeri gitu.
Tapi saya pengen bisa, kalau bisa ya dokter yang ada di Indonesia dan paham tentang kondisi kesehatan di Indonesia gitu. Nah ini sih yang masalahnya masyarakat awam tuh belum sampai situ pemahamannya. Saya nggak bisa bilang bahwa mereka bodoh atau apa, tapi tidak semua orang punya pemahaman yang sama tentang kenapa sih kok dokter asing itu nggak boleh kerja di Indonesia. Kenapa sih kok ada komersialisasi ini? Kenapa sih-nya itu belum sampai situ gitu. Jadi menurut saya belum siap kalau misalkan kita mau mengizinkan dokter-dokter asing bekerja dengan bebas. Gitu. Ada wacana yang menarik gitu ya, kalau misalnya ada dokter-dokter asing datang ke Indonesia, kita juga nggak tahu nih standar dokter di luar negeri bagaimana, apakah lebih baik dari Indonesia, apakah justru di bawah Indonesia. Ini juga hal-hal yang perlu banget dipertimbangkan, dan masyarakat kita siap atau tidak untuk mempertimbangkan hal itu. Saya mau balik dulu lagi ke Mbak Ina. Mbak Ina, kalau misalnya tadi kan ada banyak sekali tuh yang diceritakan mengenai penyandang disabilitas yang mungkin harus mengkonsumsi obat setiap saat, setiap hari. Nggak setiap hari juga sih, setiap saat secara berkala begitu ya. Apakah itu ditanggung oleh BPJS atau itu sebenarnya adalah keluar dari biaya pribadi masing-masing seperti itu? Keluar dari masing-masing. Dan kalau untuk beberapa jenis obat tertentu dengan disabilitas tertentu, itu obat sebetulnya kan cocok-cocokan. Mungkin Dokter Dea ngerti lah ya soal ini ya. Jadi untuk satu jenis disabilitas yang sama, itu belum tentu satu obat itu cocok untuk semua disabilitas. Dan kalaupun dan itu biasanya tidak ditanggung gitu. Jadi kalau misalnya kalaupun ada BPJS yang mengcover satu obat, itu pasti cuma satu aja. Jadi kalau yang misalnya si A cocok sama yang di cover BPJS, tapi yang si B enggak nih. Nah dia jadi harus pakai obat jenis X gitu kan. Nah obat X ini nggak di cover oleh BPJS, padahal dia butuh obat itu. Nah ini seperti hal-hal seperti ini yang tidak di cover di sana. Terus untuk teman-teman glukoma juga itu obatnya macam-macam. Ada juga yang nggak cocok gitu ya dengan satu obat tertentu. Terus ada lagi yang kalaupun dia punya uang, kadang obatnya itu juga tidak tersedia. Ini juga ya kadang-kadang menyedihkan untuk teman-teman. Jadi dia dipaksa harus mengkonsumsi obat yang tidak semestinya. Berarti apa ya, kesehatan dasar teman-teman disabilitas aja sebelum Omnibus Law dengan adanya BPJS itu belum 100% tercover gitu ya. Ketika ada Omnibus Law ini, Mbak Ina memandangnya akan bagaimana? Apakah justru ini akan semakin menghambat akses teman-teman terhadap obat-obatan atau bagaimana nanti ke depannya? Iya, pastinya. Apalagi kalau masalah pendaftaran hak paten itu tidak dibenahi ya, bahwa perusahaan luar negeri, perusahaan farmasi dari luar misalnya dapat mendaftarkan hak patennya di Indonesia tapi dia tidak melakukan produksinya di Indonesia, ini bisa gawat gitu loh. Harga obat pastinya akan lebih tinggi dan teman-teman penyandang disabilitas yang butuh jenis obat tertentu itu yang paling akan tersingkirkan di undang-undang ini gitu, tidak terpikirkan. Itu kalau masalah obat ya Mbak ya. Belum lagi masalah referensi gitu ya. Pada saat seseorang gitu ya mengalami disabilitas pada saat dia dewasa gitu ya, dan dia divonis oleh dokter bahwa dia akan mengalami kebutaan misalnya ya, ketunanetraan. Itu biasanya juga dari jarang sekali. Tadi kan Dokter Dea juga sudah memaparkan ya bahwa jarang sekali dokter yang juga yang bisa berkomunikasi secara sosial dengan pasien dan keluarganya. Sehingga saya sendiri sebetulnya dulu korban informasi yang kurang jelas dari dokter gitu waktu pada saat saya kecil. Jadi orang tua saya itu tidak diberitahu bahwa
jadi, saya mengalami disabilitas yang namanya retinitis pigmentosa, sehingga ibu saya itu tidak tahu awalnya. Jadi akhirnya itu taunya malah dari dokter lain gitu loh. Dan pada saat balik ke dokter tersebut, ya kebetulan dokter tersebut adalah dokter perusahaan dari ayah saya bekerja waktu itu, dan dia sudah mengetahui sebetulnya, tapi memang dia tahu tidak ada obatnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini masih banyak dokter yang bisa tidak dapat berkomunikasi dengan secara lebih ke heart to heart, lalu akhirnya memberikan referensi yang tepat untuk keluarga dan anak-anaknya gitu ya. Jadi instead of medical treatment terus, sudah harus memikirkan rehabilitasi untuk anak tersebut. Misalnya yang tunanetra dia sudah harus belajar orientasi mobilitas dan seterusnya karena dia akan kehilangan penglihatannya. Saya mengerti bahwa setiap dokter harus berikhtiar untuk menyembuhkan pasien, itu adalah misi utamanya. Tapi pada saat itu memang semua tahu bahwa belum ada obatnya, maka memang harus diberikan referensi, misalnya ke lembaga disabilitas, ke lembaga komunitas disabilitasnya, ke lembaga atau ke yayasan pengembangan kapasitas disabilitas, itu harus ada di rumah sakit, itu unit layanan untuk mereferensikan apa nih selanjutnya kalau sudah tidak bisa sembuh. Seperti itu. Jadi kita nggak buang-buang waktu untuk bolak-balik ke dokter, hanya yaitu makan biaya, akhirnya kan makan biaya, terus bayar dokter, bayar obat, tapi kita nggak bisa belajar how a blind can still functioning even though he or she lost his sight gitu kan. Jadi pada saat kita kehilangan penglihatan kita tetap bisa berfungsi kok kalau memang kita diberikan pelatihan yang tepat, rehabilitasi yang tepat, dan penanganan sedini mungkin. Itu yang penting, sedini mungkin. Banyak sekali teman-teman disabilitas anak muda yang kehilangan masa mudanya hanya untuk berobat gitu ya, mulai dari dukun sampai ke luar negeri. Itu banyak sekali. Benar persoalan kesehatan ini menjadi menjadi semakin pelik gitu ya, ketika tidak dikomunikasikan dengan baik gitu, dan tidak dipersiapkan secara kalau kita bilang sih secara psikologis ya juga, karena aku membayangkan jika tiba-tiba aku harus kehilangan fungsi fungsi normal, fungsi yang biasa aku lakukan dengan nyaman, misalnya itu tiba-tiba hilang begitu saja, pasti rasanya bukan cuman kesulitan mobilitas saja, tapi ada dampak psikologis di situ. Kalau Mbak Ina sendiri ketika melihat nih ya, mungkin ada juga teman-teman yang menjadi buruh kemudian bekerja, mengalami kecelakaan kerja. Itu biasanya penanganannya akan seperti apa dari perusahaannya sendiri di bidang kesehatannya? Biasanya ada kecenderungan gini, ayah saya itu adalah salah satu korban telatnya penanganan di rumah sakit pada saat dia mengalami stroke. Jadi waktu itu ayah saya tahun 86 mengalami stroke. Waktu itu stroke belum setren sekarang ya. Jadi kalau orang ditanya stroke itu apa, orang masih nanya, stroke itu apaan gitu, masih kayak gitu. Dia sebetulnya nyetir sendiri ke rumah sakit, terus karena dia ada merasa nggak nyaman di tengkuknya, lalu dia diangiografi, dan setelah diangiografi itu dia tidak sadarkan diri sampai berapa minggu gitu, saya lupa. Dan dia mengalami jadi ternyata dari pemeriksaan angiografi itu dia mengalami stroke, dan akhirnya dia lumpuh setengah. Terus ayah saya waktu itu statusnya adalah pegawai di BUMN. Jadi waktu itu memang perusahaan mengcover gitu loh, karena
juga ada apa waktu itu ada indikasi memang itu dari kesalahan dari rumah sakitnya dan memang di cover, tapi untuk penanganan pra medisnya ini sangat tidak ada sama sekali. Jadi ayah saya kembali ke kantor juga di meja juga tidak ada kerjaan gitu. Jadi dia hanya absen gitu kan, tidak ada pekerjaan. Jadi ke ininya ke kesempatan dia untuk naik jabatan, apalagi naik gaji, pindah posisi, diberikan pekerjaan yang baru gitu, itu tidak ada sama sekali. Jadi perusahaan hanya tidak memecat dia hanya karena atas rasa karena rasa sosial aja gitu loh. Tapi kan ini yang sebetulnya kita coba advokasi teman-teman penyandang disabilitas bahwa kalau di undang-undang penyandang disabilitas ini ada yang namanya program return to work gitu, di mana pada saat seseorang mengalami disabilitas pada saat di masa dia bekerja, dia harus mendapatkan penanganan mulai dari medisnya sampai rehabilitasinya sampai bagaimana dia bisa bekerja kembali di perusahaan yang sama, walaupun mungkin harus pindah posisi. Contohnya seorang karyawan, ya dia pekerjaannya dia tadinya supir gitu ya, lalu dia mengalami ketunanetraan, kan nggak mungkin lagi dia menyetir, maka mungkin dia bisa dipindahkan ke bagian admin. Hal-hal seperti ini malah tidak di cover di Omnibus Law ini. Oke, berarti itu tadi satu hak lagi yang hilang gitu ya, ketika kita mungkin bekerja, kemudian terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan fungsi tubuh kita berubah, akhirnya tidak bisa melakukan pekerjaan yang dulunya mungkin bisa kita kerjakan. Ini tidak diurus dan tidak ada gitu bagaimana penanganannya di dalam Omnibus Law. Terima kasih banyak Mbak Ina udah berbagi dulu. Aku mau ke Kak Dea dulu nih. Kak Dea, tadi beberapa kali disinggung gitu ketika ngomongin soal dokter asing yang mungkin masuk ke Indonesia, masalah utamanya adalah komunikasi gitu kan. Bahkan di dokter Indonesia sendiri komunikasinya belum tentu berhasil gitu dengan pasien-pasien yang padahal dengan latar belakang Indonesia yang sama. Bagaimana komunikasi yang baik ini kemudian antara dokter dan juga pasiennya seperti itu? Jujur aku sebagai dokter aku pemilih ya, jadi seringkali aku merasa nggak enak untuk ngejelasin, Bu, Ibu butuh perawatan ini harganya sekian, apalagi sebagai tenaga medis tuh kita harus sudah bisa menilai apa sih namanya kemampuan ekonominya. Nah itu kan bikin saya harus punya bias tertentu dan itu bikin saya nggak enakan gitu loh untuk ngebahas itu. Makanya mungkin satu tadi aku bisa memahami kenapa kok ada dokternya Mbak Rina tidak bisa mengkomunikasikannya. Entah dia punya asumsi yang menyulitkan dia untuk ngomong, makanya hal-hal seperti itu tidak dibicarakan. Jadi memang ada semacam kebiasaan kalau orangnya katakan nggak mampu, nggak usah dipaksain lah untuk itu. Jadi kayak ada semacam pembiaran gitu loh. Bukannya kita memperjuangkan ikut mengadvokasi kebutuhan kesehatannya seperti yang tadi Mbak Rina bilang, misalkan ada penanganan dan segala macam. Tapi yang ada semacam pembiaran seperti ya udah sih nanti dikasih kapas aja. Sama mereka tuh bukannya dijelaskan. Aku sering menemukan cerita banyak dari beberapa pasien gitu. Sama dokternya cuma dikasih kapas aja giginya, nggak perlu balik lagi gitu. Terus si pasiennya ngira, cuma kasih kapas aja udah cukup ya dok. Jadi ada anggapan bahwa kebanyakan sama dokternya sendiri itu mereka karena tidak mau melanjutkan atau capek-capek nyuruh pasiennya buat datang kembali, akhirnya mereka malah misedukasi gitu, nggak mau mengedukasi lebih lanjut dan komunikasinya tidak diperjelas gitu. Jadi aku paham bahwa ya memang kesehatan itu mahal, tapi itu adalah hak kamu gitu. Itu hak kamu bahwa kamu itu punya hak untuk mendapatkan perawatan tertentu. Misalkan kalau aku nggak, aku pasti banyak nih dapat
teman-teman yang atau pasien-pasien yang memang tidak mampu, biasanya aku merujuk ke RSUD. Di Jakarta sih RSUD-nya udah mendingan ya, cuman aku nggak tahu RSUD atau puskesmas lah. RSUD di Jakarta udah lumayan mendingan gitu, dan mereka ada perawatan yang cukup bisa bolak-balik, masih bisa affordable lah ketimbang ke dokter gigi swasta. Tapi seringkali memang apa ya, untuk nge-empower pasien mau berdaya ke dokter sendiri itu sulitnya minta ampun karena urusan biaya itu tadi. Bahwasanya aduh biayanya mahal segala macam gitu. Jadi urusan biaya ini malah menghambat seseorang untuk mendapatkan aksesnya itu. Jadi kadang dari dokternya sendiri udah nggak mau ngasih tahu, nggak mau ngasih tahu bahwa kamu butuh ini, butuh itu. Jadi dia diem aja, dan akhirnya yang ada semacam pembiaran gitu terhadap pasiennya. Itu saya sering juga menemukan diri saya di posisi seperti itu. Dan saya harus terus mengedukasi pasien, ibu kalau nggak mampu nggak apa-apa, tapi ibu bisa ke puskesmas dan itu ibu harus lakuin gitu. Jadi aku berusaha bahwa ada pilihan lain, aku berusaha ngasih tahu bahwa ada pilihan lain yang lebih affordable loh Bu gitu. Itu sih. Iya, ini yang penting banget juga ya, pada posisi di mana kita mungkin menilai ini sudah tidak apa ya, mungkin penanganannya tidak bisa disembuhkan atau mungkin biayanya sungguh sangat mahal, bagi kita aja mungkin mahal gitu ya, apalagi mungkin bagi orang lain. Jadi mau mengkomunikasikan hal ini akhirnya ada ketidaknyamanan, ketidakenakan, akhirnya diam saja. Ini sesuatu yang ya Unit gimana ya? di rumah sakit sangat, jadi unit layanan pasien untuk Kiki boleh di-mute dulu? Kiki boleh di-mute dulu? Jadi pasien bisa konseling di situ. Memang orang-orang yang di hire untuk mengkomunikasikan hal-hal seperti itu karena memang mungkin dokter kadang-kadang kan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan konseling kepada pasiennya yang akan mengalami disabilitas. Jadi unit layanan di rumah sakit atau di pusat kesehatan ini yang nantinya akan berkomunikasi dengan pasien, orang tua, terus dipertemukan dengan peer-nya gitu ya, karena gimana pun juga kalau disabilitas itu rehabilitasi terbaiknya adalah jika dia ketemu peer-nya gitu ya. Jadi peer-to-peer counseling, peer-to-peer training itu sangat penting. Seperti misalnya Mbak Kiki gitu kalau ketemu tunanetra ngajarin Zoom itu akan beda kan dengan kalau tunanetra yang mengajari tunanetra lainnya menggunakan teknologi Zoom gitu. Karena ada bahasa-bahasa teknologi yang Mbak Kiki mungkin nggak ngerti untuk digunakan oleh tunanetra karena kita kan menggunakan screen reader. Sekarang ini juga saya menggunakan screen reader dalam penggunaan Zoom ini. Oke, terima kasih Mbak Ina. Kalau balik lagi ke KD ya, dengan adanya Omnibus Law ini, itu problem komunikasinya tadi apakah akan semakin memperparah gitu kan antara dokter dan pasiennya gitu? Aku nggak, komunikasi itu sebenarnya agak gimana ya, nggak semua orang memiliki kepekaan sosial untuk membiasakan bicara hal itu. Tapi yang pasti, yang aku yakin nanti bakal lebih parah lagi yaitu kesenjangan dalam akses kesehatan itu sendiri gitu. Yang seharusnya kita bisa mendapatkan layanan dasar, kita malah kesulitan gitu. Itu yang aku takutin. Misalkan nanti layanan dasar untuk misalkan BPJS kelas 3 itu jadi lebih lebih minim atau sedikit, atau itu yang aku takutin gitu, bahwa nanti standarnya turun untuk melayani pasien itu. Dan gimana ya, karena BPJS itu kan, kalau aku nggak tahu ya kalau dokter di rumah sakit dibayarnya gimana, tapi kalau dari dengar cerita temen aku ya yang dokter gigi, BPJS cuma bayar, kita cuma dibayar dikit banget gitu. Pasien cuma 2.000, 3.000, cuma dapat 50.000 untuk satu pasien ngerjain apa. Jadi saking sedikitnya itu kita jadi nggak niat kerja.
kita jadi nggak niat ngerjain pasien dengan BPJS. Gimana ya, kamu dikasih upah sedikit itu, terus kamu mengharapkan untuk ngasih full on ke pasien. Jadi harapannya ya jangan harap kita bisa bekerja lebih baik kalau upahnya sedikit. Jadi tidak termotivasi. Aku aja nggak mau ngerjain pasien BPJS karena aku tidak termotivasi dengan upah yang sedikit itu. Gitu. Menurut aku itu tidak adil, dan itu disitulah kesenjangannya. Gitu. Kalau misalkan nanti aku melihat bahwa dokter-dokter yang melayani pasien BPJS itu kayak nggak niat gitu loh. Kayaknya udah kamu mati aja deh, saya cuma bantuin sebisa-bisa, terus kamu nanti mati aja sendiri. Pesannya tuh kayak gitu. Jadi aku kayak ngelihat kok gini banget sih gitu caranya, aku kayaknya nggak niat gitu, kayak nggak ada rasa ini, nggak ada rasa care yang ini. Jadi disitulah aku ngelihat perbedaannya kalau kita lihat akses BPJS sama akses kesehatan yang komersial itu tadi. Oke, iya. Bener sih ya, maksudnya kalau misalnya bukan cuma dokter aja, mungkin kita aja kalau misalnya disuruh ngerjain penelitian kalau di mahasiswa gitu ya, atau transkrip gitu, transkripnya seabrek 5 jam transkrip tapi bayarannya cuma Rp1.000 atau nggak dibayar sama sekali, ya kita juga sebagai manusia mikir gitu kan. Ngomongin soal kesenjangan, Mbak Ina, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya gitu ya, kesenjangan antara yang dialami oleh teman-teman disabilitas itu apakah masih sangat besar gitu atau gimana, terutama dalam mengakses kesehatan seperti itu? Oh iya, masih sangat besar sekali. Jadi sebetulnya juga ini rentetan dari, kalau menurut kami sih ya, rentetan dari gagalnya pendidikan di Indonesia ya. Saya tidak bilang pendidikan formal ya, tapi memang pendidikan ke masyarakat dari negara itu sangat-sangat tidak tidak berjalan, sehingga pertama masyarakat Indonesia itu kecenderungan untuk aware tentang kesehatannya itu sangat rendah, apalagi untuk teman-teman penyandang disabilitas yang dia sudah memang mungkin pengetahuannya juga rendah tentang kesehatan, lalu dia juga punya kendala untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin, lalu juga masalah biaya, masalah nyaman tidak nyaman. Nanti kalaupun dia punya uang, dia ada yang ngantar sampai di sana, pelayanannya tidak sesuai untuk penyandang disabilitas, misalnya gedung yang tidak aksesibel untuk kursi roda, itu kan juga masalah buat teman-teman disabilitas. Mungkin kalau orang melihatnya ya gampang kan, nanti bisa dibantu gitu, bukan masalah itu ya. Penyandang disabilitas juga punya dignity gitu, walaupun dia di kursi roda, pada saat dia bisa melalui jalan yang bagi dia itu mengangkat harga dirinya, kenapa harus diangkat-angkat? Coba aja kalau kalian semua diangkat masuk mau masuk puskesmas aja gitu, harus digotong-gotong, mau nggak? Sama penyandang disabilitas juga gitu. Kita juga punya dignity, kita juga ingin penghormatan atas hak kita itu diakui, dan ini juga ya pemerintah punya PR besar untuk hal-hal seperti itu. Dan kesehatan reproduksi untuk teman-teman perempuan penyandang disabilitas ini juga masih sangat rendah sekali, sehingga banyak sekali yang tidak well informed tentang kesehatan reproduksi tersebut. Ini yang kesehatan reproduksi secara umum maupun kesehatan reproduksi yang spesifik perempuan plus spesifik dengan disabilitas yang dimilikinya. Mungkin ada teman-teman penyandang disabilitas yang memiliki tulang belakang yang tidak sama dengan perempuan pada umumnya, itu juga kan perlu penanganan untuk kesehatan reproduksinya, dia harus seperti apa. Atau teman-teman tunanetra yang pada saat dia haid itu bagaimana cara mengganti pembalut, bagaimana membersihkannya, itu kan ada masih banyak yang belum tahu.
Oke, makasih Mbak Ina. Sebenarnya saya masih mau lanjut lagi nih, tapi tadi kita udah telat banget gitu ya mulainya, dan saya juga nggak enak kalau misalnya menahan Mbak Ina dan Kak Dea lebih lanjut lagi. Mohon maaf tadi mulainya agak telat ya, jadi kita selesainya juga telat banget ini dari jam yang mungkin udah disepakati di awal. Oke, untuk closing statement, Mbak Ina mungkin ada pesan atau juga ada sesuatu yang ingin disampaikan ke teman-teman gitu? Atau Kak Dea dulu? Oke, kalau dari aku sih, aku harapannya bahwa kalau kita memperjuangkan hak-hak kerja kita juga harusnya memperjuangkan aspek kesehatannya juga, karena nanti itu mungkin sekarang kita biasa aja, kita sekarang mampu nih ngerjain berat-berat, stres berlebih kita masih bisa nanggung, tapi nanti pas tua itu memupuk dan akhirnya bisa menjadi apa ya, masalah gunungan es yang makin memuncak gitu loh, kayak misalkan kita bisa kena stroke, hipertensi pas di usia 40-an, kita bisa kena berbagai macam penyakit yang tidak menular ya, yang datangnya dari bawaan stres dan pekerjaan itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau kita memperjuangkan ini, kita harus lihat aspek kesehatan kita dan masa depan kita gimana, pas kita hari tua gimana, itu harus jadi pertimbangan kita. Itu sih dari aku. Dah itu aja kali ya. Biar nanti sama-sama, biar teman-teman juga bisa ikut berjuang bahwa isu Omnibus Law itu bukan soal upah aja, tapi misalkan tentang kualitas hidup saat sekarang dan saat tua nanti. Oke, iya benar banget sih ya. Kualitas hidup saat ini juga nantinya akan pengaruhi kita hidupnya akan bagaimana ketika tua. Apakah mungkin ada banyak sekali penyakit yang sebenarnya bukan penyakit penular tapi bawaan akibat hidup masa sekarang gitu ya. Diperparah juga dengan Omnibus Law, kita nggak akan tahu. Jadi ini juga harus jadi pertimbangan teman-teman. Dari Kak Ina sendiri mungkin ada pesan-pesan khusus terkait dengan Omnibus Law dan juga kesehatan buat teman-teman, baik yang penyandang disabilitas atau juga yang bukan penyandang disabilitas begitu. Oke, sekali lagi bahwa pada saat kita mengalami disabilitas itu bukan berarti kita kehilangan semua fungsi organ tubuh kita. Gitu. Ada dan disabilitas itu sama dengan hanya bagian dari keanekaragaman manusia, di mana ada orang yang ya mungkin rambutnya lurus, ada yang keriting, ya, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya cerah, dan ada yang bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat, ada yang bisa berjalan, ada yang tidak bisa berjalan, di mana masing-masing individu akan melakukan modifikasi ataupun caranya untuk mengakses hambatan yang ada. Dan saya harapkan hambatan itu tidak datang dari masyarakat. Jadi masyarakat tolong bantu kami untuk tidak menambah atau tidak memberikan hambatan di depan kami, seperti misalnya gedung-gedung yang tidak akses, bahan bacaan yang tidak aksesibel, informasi yang tidak jelas, termasuk layanan kesehatan. Ini sangat penting sekali. Jadi kita mohon kerjasama dari semua pihak. Terima kasih banyak Kak Ina, dan terima kasih Kak Dea, Kak Ina udah bertahan meskipun di tengah situasi yang seperti ini. Mohon dimaklumi ya, karena yang namanya kita online itu pasti banyak sekali hambatannya, termasuk hambatan teknis, hambatan teknologi dan lain sebagainya. Akhir kata saya juga harus pamit di sini. Saya Kiki dari Narasi Perempuan. Terima kasih teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk belajar bersama-sama di Ngobras 16 kali ini dengan tema Omnibus Law dan Kesehatan Perempuan. Terima kasih.